Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali hari ini saya Epa Jayantika akan menemani pemirsa dimanapun berada dalam tayangan Yona Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali, pada edisi minggu ini kami akan mengulas salah satu siswa berprestasi yang kini tengah mengenyam pendidikan di SMA Negeri 8 Denpasar Semapan. Siswa yang duduk di bangku kelas 12 MIPA 6 ini kerap meraih berbagai prestasi di bidang debat bahasa Indonesia, baik di tingkat provinsi, nasional, dan internasional. Beberapa prestasi dalam lomba debat yang pernah diraih diantaranya juara 1 Ciputra Debat Competition tahun 2023, juara 1 Pajajaran Economic Debat Competition tahun 2023, dan masih banyak prestasi lainnya di bidang debat. Nah pemirsa, dengan keterampilan speaking yang mumpuni, Yuwana 1 ini juga pernah dinobatkan sebagai Best Speaker dalam lomba debat bahasa Indonesia LDBI Poltekkes Kemenkes Denpasar 2023 dan Best Speaker LDBI Universitas Widya Mataram tahun 2023 lalu. Nah, pastinya penasaran kan kira-kira siapa yang akan kita ulas kali ini? Untuk itu pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jantika, inilah dia Yona Max. Yona Bali, pada edisi minggu ini kami mengulas profil siswa berprestasi dari SMA Negeri 8 Denpasar Semapan. Iputu Wirajaya Mahardika, demikian nama lengkap Yuwana yang kerap disapa Wira ini, merupakan salah satu siswa berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik di sekolahnya. Beragam prestasi telah diraih remaja yang kini duduk di bangku kelas 12 IPA 6 ini. Khusus di bidang lomba debat bahasa Indonesia, remaja asal Denpasar ini berhasil meraih winner Pajajaran Economic Debate Competition tahun 2023, first winner Ciputra Debate Competition tahun 2023, juara 1 LDBI yang diselenggarakan FKIP Universitas Mahasaraswati tahun 2023, juara 1 LDBI Kesehatan yang diselenggarakan Universitas Bali Internasional tahun 2023, juara 1 LDBI Debat Hukum Piala BEM UWM Mataram tahun 2023, juara 1 Debat Kesehatan Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun 2023, juara 1 Debat Hukum Universitas Widya Mataram tahun 2023, juara 3 Debat Bahasa Bali Dharma Widada tahun 2023, juara 2 LDBI Debat Hukum Piala Rektor Undiksa tahun 2023, dan juara 3 LDBI ITB Stikom Bali tahun 2023. Wira mengaku bangga atas prestasi yang ia raih di bidang debat bahasa Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan saya Iputu Wirajaya Mahardika, seorang siswa SMA Negeri 8 Denpasar dan saat ini duduk di kelas 12 IPA 6. Teman-teman, jadi di sini saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya terkait lomba debat. Beberapa bulan yang lalu itu saya kebetulan mengikuti beberapa event lomba debat dan Astungkaranya diberikan kepercayaan untuk meraih juara. Salah 3 diantaranya itu ada di Makassar. Itu nama lombanya lomba debat UCDC Ciputra Debate Competition, kemudian ada lomba debat hukum Undiksa, dan yang ketiga ada lomba debat ekonomi yang diadakan oleh Universitas Pajajaran. Dari ketiga lomba debatnya itu ada perbedaan. Yang pertama itu di Makassar, kebetulan kita berempat itu dari SMA Negeri 8 Denpasar langsung terbang ke Makassar untuk mengikuti lomba debat di sana. Secara umum ini merupakan lomba debat terbesar yang pernah saya ikuti. Kenapa? Karena yang pertama eventnya itu skala nasional, dan yang kedua kita bisa langsung pergi ke Makassar. Dan Astungkaranya di sana kita dipercaya oleh panitia dan juga dewan juri untuk meraih juara 1 di antara sekian sekolah terbaik juga se-Indonesia. Kemudian yang kedua, itu kita sempat mengikuti secara online lomba debat ekonomi yang diadakan oleh Universitas Pajajaran, tepatnya itu di FISIP-nya. Dan Astungkaranya walaupun terselenggara secara online, kita juga dipercaya menjadi juara 1 di sana. Dan
lagi satu itu sempat kita ikuti lomba debat hukum yang diadakan oleh Universitas Pendidikan Ganesha, Undiksa. Kita juga langsung ke Singaraja. Yang uniknya di sana kita pagi-pagi berangkat ke Undiksa bareng-bareng, dan Astungkara kita juga dipercaya oleh panitia menjadi juara di sana. Dewan juri yang terhormat, perlu kita ketahui 76... Meskipun lomba debat yang diikuti Wira merupakan lomba tim, Wira mengaku kerap mengalami kesulitan, terutama dalam menyatukan pemikiran, membangun argumentasi dan gagasan dari masing-masing anggota tim. Sudah tercemar oleh adanya kata-kata serapan dari bahasa asing. Sebenarnya memang lomba debat ini lomba berkelompok. Jadi kita dari 3 kepala yang berbeda itu menyatukan pikiran gimana caranya untuk membuat satu argumentasi, satu ide terbaru dan juga paling baik di antara lainnya. Kemudian di 3 lomba yang pernah saya ikuti, yang pengalaman paling berkesan tentunya adalah ketika ke Makassar itu, Kak. Jadi kita didanai oleh sekolah dan juga pembinaan oleh Bapak Natalino selaku pembina kami. Itu kita benar-benar intensif pelatihannya sampai akhirnya kita meraih juara 1 di sana. Tapi memang saat itu bisa dibilang belum waktunya saya untuk meraih best speaker di sana. Tapi ini merupakan suatu titik balik saya di bidang debat itu ketika saya meraih best speaker tingkat nasional waktu ada lomba debat juga dilaksanakan oleh Universitas Widya Mataram, dan itu lomba debatnya memang dilakukan secara online, dan waktu itu ada sekitar 32 tim se-Indonesia, dan Astungkaranya kita meraih juara 1 dan juga saya kebetulan menjadi best speakernya di sana. Wira menjelaskan untuk mengikuti lomba debat modal paling utama adalah memiliki public speaking dan rasa percaya diri. Dalam menumbuhkan rasa percaya diri serta melatih public speaking yang dimiliki, Wira kerap melatih diri di depan cermin. Biasanya latihan yang ia lakukan kerap kali direkam dan ditonton kembali sebagai bahan evaluasi agar mampu berbenah dan terus meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Dengan keterampilan speaking yang dimiliki, Wira pernah dinobatkan sebagai best speaker dalam lomba debat bahasa Indonesia LDBI Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun 2023 dan best speaker LDBI Universitas Widya Mataram tahun 2023 lalu. Ras ini meliputi tentang bagaimana kondisi sistem politik di Indonesia, konflik kepentingan, dan juga gratifikasi soal ekspor dan juga impor. Kalau misalnya untuk tekniknya itu sendiri, teknik belajar public speaking ya terutama, itu gimana sih cara kita untuk meyakinkan diri kita sendiri pertamanya terlebih dahulu. Ketika diri kita sendiri sudah yakin dan percaya diri, maka kita bisa menginfluence orang, kita bisa memersuasi orang agar mengiyakan apa yang kita katakan. Dan cara saya sebenarnya cukup mudah. Saya biasanya itu latihan secara mandiri di depan cermin. Jadi saya berbicara dengan diri saya sendiri di depan cermin, dan ketika saya berbicara di depan cermin itu juga saya rekam. Jadi nanti bisa saya tonton kembali video saya berbicara itu, apakah sudah pas, apakah masih ada yang kurang, ataukah ada yang bisa ditambahkan lagi. Ini sebagai bentuk evaluasi diri saya agar public speaking saya ke depannya khususnya di bidang debat ini semakin membaik dan juga semakin meningkat. Diderita oleh masyarakat Indonesia adalah, ya benar, kanker payudara. Maka dari itu saya hadir dengan sebuah inovasi yaitu sebagai Astro Anti-Cancer Tio. Sebenarnya ini memang sedikit unik ya, bisa dibilang. Di SMA saya ngambil jurusan IPA, yang seharusnya yang saya tekankan di sini ya di bidang biologi, matematika, fisika ataupun sainsnya seperti itu. Tapi saya lebih fokus ke bidang bahasa atau sastranya. Karena menurut saya, sepintar apapun kita, ketika kita tidak bisa memberikan informasi ataupun ketika kita tidak bisa berbicara di hadapan orang banyak, apa yang kita miliki, apa yang kita punya di pikiran kita itu tidak akan bisa tersampaikan. Sehingga saya lebih memilih, saya mengetahui suatu ide itu kemudian saya realisasikan. Gimana cara realisasinya? Ya dengan berbicara ke orang lain, dan caranya itu ya mengikuti debat seperti itu. Berbagai prestasi yang diraih para siswa, khususnya siswa di SMA Negeri 8 Denpasar, tentu tidak lepas dari dukungan serta pembinaan yang diberikan di sekolah. Wakil Kesiswaan SMA Negeri 8 Denpasar, Niketut Manik Suprayatni, mengatakan dengan dukungan baik pembinaan serta fasilitas yang diberikan sekolah kepada para siswa akan menumbuhkan semangat serta daya juang untuk mengasah kemampuan yang mereka miliki.
Pihak sekolah tentu mendukung segala aktivitas positif yang dilakukan para siswa, terlebih dengan prestasi yang diraih dapat diimbaskan ke siswa lainnya untuk terus mengasah diri menjadi pribadi yang lebih baik. Upaya yang sekolah lakukan untuk mendukung anak-anak yang berprestasi, baik yang tidak berprestasi, sama saja kita memberikan dukungan yang sama. Tentu saja kita memberikan fasilitas yang baik. Dengan memberikan fasilitas yang baik, tentu saja mampu mendorong usaha dan minat siswa untuk mengembangkan potensi dan kemampuan, dan sehingga anak-anak tersebut memiliki daya juang dan daya kompetitif yang tinggi. Sekolah tentu saja selalu mengapresiasi anak-anak, selalu memberi dukungan seperti kita memberikan fasilitas-fasilitas. Prestasi anak-anak itu banyak sekali, baik di bidang akademik, ada juga di bidang non-akademik. Nah, kita sebagai sekolah sangat bangga sekali dan mengapresiasi sekali anak-anak yang punya keinginan untuk maju, anak-anak yang memiliki potensi, kita dukung, kita dorong, sehingga anak-anak tersebut merasa mendapatkan perhatian yang lebih dari sekolah. Usaha kita lakukan itu dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang baik. Dengan memberi fasilitas yang baik, tentu saja anak-anak memiliki kepercayaan yang tinggi, memiliki ruang dan kesempatan untuk mengembangkan diri lebih baik. Tentu saja dari prestasi-prestasi yang sudah bisa diraih oleh siswa, itu satu, memang ada potensi pada diri siswa itu sendiri. Dan yang kedua adalah dukungan dari Bapak Ibu Guru selaku pembina di kegiatan itu yang memberikan motivasi pada diri siswa. Karena motivasi yang sifatnya intrinsik dan ekstrinsik yang justru akan membangun dan memberikan peluang pada siswa-siswa kita untuk mampu dia bersaing dan berkompetisi sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Dari siswa-siswa yang berprestasi ini kita berikan sebuah ruang dan media kepada mereka untuk menyampaikan di hadapan teman-temannya, sehingga inilah satu agenda kita memberikan sebuah motivasi sehingga mereka bisa bercerita terkait dengan apa-apa yang sudah mereka lakukan dari persiapan dan dari pelaksanaan dan termasuk hasil yang mereka peroleh dari kegiatan lomba-lomba itu, sehingga bisa teman-temannya bisa mendengarkan sejauh mana pahit dan getirnya teman-temannya ketika mereka berkompetisi untuk bisa meraih sebuah juara itu sendiri. Meskipun aktif mengikuti berbagai lomba di bidang debat, remaja yang tinggal di bilangan Jalan Antasura, Gang Arjuna, dan Pasar Utara ini juga memiliki prestasi dalam bidang lainnya, seperti juara 3 Bisnis Plan Nasional, IPBC, UMM 2023, juara 1 Poster Infografis Universitas PGRI Kediri 2024, juara 2 LCC Bahasa Bali Universitas PGRI Mahadewa Indonesia tahun 2023, dan juara 2 Olimpiade Biologi Universitas Maha Saraswati tahun 2024. Nah, gimana Yona Bali? Itulah tadi sekilas kegiatan Wirajaya Mahardika dalam mempersiapkan diri mengikuti berbagai lomba debat baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Tak hanya di bidang debat, remaja kelahiran Denpasar ini juga berprestasi dalam bidang karya tulis ilmiah. Dan selain itu pemirsa, kita tentu penasaran seperti apa kegiatan Wira dalam menekuni bidang karya tulis ilmiah ini. Semua akan kita ulas setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama Yona Max. Yona Bali Iputu Wirajaya Mahardika merupakan salah satu siswa berprestasi di SMA Negeri 8 Denpasar. Tidak hanya di bidang debat, remaja kelahiran Denpasar ini juga berprestasi di bidang karya tulis ilmiah. Salah satu prestasi yang pernah ia raih adalah juara 1 lomba karya tulis ilmiah FYNCI ITB Stikom Bali tahun 2023. Dalam pembuatan karya tulis ilmiah, Wira kerap merasa kesulitan dalam pemikiran ide dan merealisasikan ide yang dimiliki. Meski demikian, kesulitan yang dihadapi dijadikan sebagai cambuk dan tantangan yang harus dilewati untuk meraih prestasi yang gemilang. Lantas, seperti apa kegiatan Wira dalam menekuni bidang karya tulis ilmiah ini? Untuk lebih lengkapnya, kita saksikan, ini dia tayangannya. Yona Bali Iputu Wirajaya Mahardika merupakan salah satu siswa berprestasi di SMA Negeri 8 Denpasar. Tidak hanya di bidang debat,
Remaja kelahiran Denpasar 27 Oktober 2006 ini juga berprestasi di bidang karya tulis ilmiah. Beberapa prestasi di bidang penelitian karya tulis ilmiah yang pernah ia raih antaranya Gold Medal IIEX International Indonesia Expo Semarang tahun 2023, Gold Medal International WYIIA World Youth Invention and Innovation Award tahun 2023, First Winner Karya Tulis Ilmiah FYNCI ITB Stikom Bali tahun 2023, Juara 2 LKTI Nasional Vkom Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2023, Juara 2 LKTI Nasional Hari Pancasila Universitas PGRI Mahadewa Indonesia tahun 2023, Juara 2 LKTI Festival Pelajar Ajak Bali tahun 2023, Juara 2 Isai CLC Universitas Udayana tahun 2023, dan Juara 2 Isai Kanaka Universitas Udayana tahun 2024. Nah, uji organoleptik ini adalah kita menggunakan responden dan kita lihat apakah sebenarnya Attila ini bisa diterima oleh masyarakat ataupun responden ini ketika dijual belikan dan juga ketika disebarluaskan seperti itu. Kalau selain lomba debat, saya biasanya mengikuti lomba karya tulis seperti itu. Jadi lomba karya tulis ini lebih fokusnya di bidang pemikiran kita atau ide kita, gimana cara kita untuk ngerealisasiinnya di dalam kehidupan, yang dimana kita tulis seperti itu. Kalau dalam bidang kepenulisan, khususnya LKTI, kesulitan yang paling utama itu ada di pemikiran idenya dan juga gimana cara kita untuk realisasiin idenya. Saya biasanya itu sempat stuck atau sering kayak gimana ya, berpikir terlalu lama itu untuk memilih ide apa yang cocok dalam penelitian yang akan saya lakukan. Kemudian saya juga berpikir gimana sih sebenarnya ketika pemikiran, oke, saya sudah dapat pemikirannya, kemudian gimana cara saya untuk merealisasikan pemikiran saya itu, dan itu menjadi kendala tersendiri bagi saya. Dari berbagai lomba karya tulis ilmiah yang pernah diikuti, Wira mendapatkan banyak pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga, terutama dalam persaingan yang ia hadapi. Meskipun mengalami beberapa kendala dan merasa kurang percaya diri, Wira selalu mampu membuktikan bahwa dirinya bisa dan layak untuk menjadi seorang juara. Kalau dari juara terbaru dalam bidang LKTI itu saya sempat juara 3 di Universitas Mahasaraswati, itu untuk LKTI bidang ekonomi. Kemudian saya juara di Universitas Malang itu 2 kali. Yang pertama di Universitas Negeri Malangnya itu juara 1, dan yang kedua di Universitas Muhammadiyah Malangnya itu juara 3. Persaingannya pasti sangat ketat ya. Gimana persaingannya itu berasal dari seluruh siswa se-Indonesia khususnya, di mana seluruh siswa se-Indonesia itu melahirkan ide inovasi terbarunya yang itu memang pure berasal dari dalam dirinya ataupun berasal dari pemikirannya, kemudian itu direalisasikan dalam bentuk tulisan seperti itu. Ataupun ada juga yang langsung merealisasikannya itu dalam bentuk prototype seperti itu. Jadi ini menjadi kendala lainnya sekaligus bentuk insecure dari diri saya. Kenapa? Ketika misalnya saya lihat orang lain ataupun tim lain dari sekolah lain itu datang dengan membawa prototype produknya, itu dalam pikiran saya sudah, wah, orang ini pasti akan menang seperti itu. Tapi astungkaranya pembina saya mengajarkan untuk percaya diri seperti itu. Jadi apapun yang lawan itu punya, kamu juga pasti punya seperti itu. Maka dari itu nggak usah untuk memikirkan apa yang lawan kamu punya, fokus pada kemampuan dan apa yang kamu miliki di dalam diri kamu sendiri, sehingga fokus pada pengembangan diri sendiri. Di mata guru pembinanya, Putu Wirajaya Mahardika merupakan salah satu siswa kebanggaan dan patut dijadikan contoh bagi siswa lainnya di SMA Negeri 8 Denpasar dengan beragam prestasi yang dimiliki. Selaku pembina, Natalino Muni Neparasi berharap Wira terus meningkatkan prestasi, tidak cepat puas, dan terus mengasah kemampuan yang dimiliki sehingga mampu meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Terkait dengan Wirajaya Mahardika, dia adalah salah satu murid andalan saya sebenarnya. Jadi ketika saya melihat dia pertama kali, saya menemukan dia itu ketika seleksi debat sebenarnya. Jadi untuk awal mula saya membuat tim, di mana timnya saya itu adalah mencari kandidat debat yang akan menjadi tim inti perwakilan SMA Negeri 8 Denpasar, terkhususnya persiapan untuk LDBI.
Nah, ketika saya pertama kali menemukan Wira, ternyata saya melihat bahwa dia mempunyai potensi yang besar yang bisa saya kembangkan. Akhirnya setelah melewati beberapa seleksi, saya memilih Wira untuk mengikuti salah satu lomba debat. Nah, ketika awal kami memulai lomba debat itu memang pertama kali gagal, dan setelah itu kami berhasil untuk bangkit dan mendapatkan beberapa juara di debat. Nah, setelah itu sempat ada komunikasi antara Wira dengan saya, Pak, saya ingin mencoba karya ilmiah seperti itu. Jadi ada beberapa lomba lagi seperti karya ilmiah. Wira mengatakan kepada saya, Pak, saya ingin mencoba. Akhirnya saya bersama Wira mencoba untuk mencari topik, membaca referensi-referensi terkait dengan karya ilmiah itu sendiri. Dan Astenggara kami berhasil untuk membuat sebuah penelitian. Ya, membuat sebuah penelitian awal itu, kami buat penelitian awal itu lombanya di Semarang, dan kami berhasil untuk mendapatkan emas di situ. Di situ saya melihat bahwa Wira ini adalah salah satu siswa yang mau untuk bekerja keras dan mau untuk mencoba segala hal. Makanya saya selalu juga berpesan kepada Wira bahwa apapun yang kita punya, sekecil apapun bakat yang kita punya, jika terus diasah, ya, jika terus digali, akan menghasilkan sesuatu yang besar. Maka itu saya terus mendorong Wira untuk mengikuti banyak kegiatan, berupa lomba-lomba. Seperti sekarang sudah sekitar 26 lomba yang mendapatkan juara dari Wira itu sendiri. Ya, kalau pesan saya kepada Wira, jangan cepat puas dengan apa yang dimiliki. Wira harus berusaha untuk terus menggali potensi yang ada dalam diri Wira. Wira harus percaya bahwa kemampuan itu ibarat seperti pedang, jadi harus terus diasah sehingga bisa menghasilkan ketajaman yang maksimal. Oke, jadi sebelum itu saya sedikit cerita. Jadi saya pernah satu tim dengan Kak Wira, baik di lomba debat maupun lomba LKTI. Itu Astenggara kita mendapatkan emas, dan kepribadian Kak Wira itu memang seseorang yang sangatlah menjadi kepala dari sebuah tim, di mana Kak Wira selalu menjadi penggerak di setiap tim kita. Kak Wira orang yang tegas, Kak Wira orang yang berprinsip, dan Kak Wira orang yang bisa untuk mengajari kita bahwasannya apapun yang kita bisa itu perlu dan layak untuk dilihat oleh orang lain. Kak Wira juga orang yang mempunyai kepribadian yang sangat percaya diri, sehingga percaya dirinya Kak Wira itu bisa ngaruh ke orang lain dan selalu membawa hal-hal positif, dan bisa hal-hal positif itu bisa diberikan ke orang lain. Jadi orang lain semakin semangat untuk apapun dalam kehidupan itu pasti kita bisa. Jadi Kak Wira memberikan pengaruh yang sangat positif, terutama bagi saya. Dan Kak Wira adalah salah satu role model bahwasannya semua orang itu layak untuk bisa. Dalam kesempatan ini, Putu Wirajaya Mahardika mengucapkan terima kasih atas kesempatan serta dukungan yang diberikan baik oleh teman-teman, orang tua, serta keluarga besar SMA Negeri 8 Denpasar. Dengan berbagai pengalaman yang dimiliki, Wira berpesan kepada teman-temannya untuk terus mencoba hal-hal baru yang bersifat positif, terus mengasah kemampuan serta menggali potensi yang dimiliki untuk nantinya dapat menjadi remaja yang berprestasi dan memotivasi banyak orang. Apapun yang saya capai selama ini di bangku SMA, pastinya ada orang-orang yang membantu saya di belakang layar. Orang-orang secara umum mungkin tahu ketika saya menang, tapi ketika saya kalah ataupun ketika saya down, hanya orang-orang tertentu yang mengetahuinya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada para pembina yang sudah memberikan saya motivasi, masukan khususnya Bapak Natalino kepada saya, kemudian untuk sekolah khususnya untuk kepala sekolah karena telah mempercayai saya sebagai perwakilan sekolah dalam mengikuti berbagai lomba seperti itu, dan juga untuk orang tua saya pastinya karena telah membantu saya dalam memberikan support berupa moral untuk selalu menguatkan saya apapun keadaannya. Harapannya ke depannya semoga apapun bidang ilmu yang saya tekuni, entah itu dari debat ataupun bidang kepenulisan karya tulis ilmiah, ini terus berlanjut di bidang ataupun di jenjang universitas nantinya, dan Astenggara semoga apa yang saya tekuni selama ini itu bisa berguna untuk diri saya, kehidupan saya, dan juga untuk masyarakat pada umumnya. Pesan dan kesan untuk teman-teman, jangan pernah berhenti untuk mencoba dan fokus pada pengembangan diri sendiri. Apapun yang kamu miliki itu merupakan bakat kamu, dan terus untuk asah, jangan sampai itu tumpul dan hanya ada di dalam diri kamu sendiri.
Yuana Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yuana Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu saya Ipa Jayantika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus kembangkan kreativitas, jauh dan juga narkoba. Salam Yuana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.